Allah hendak melihat bentuk kita. Allah hendak melihat warna kita. Allah hanya melihat apa yang ada di dalam hati. Nggak usah nilai orang hanya dari kata pakaiannya aja. Atau saya pakaian warna biru dikira ono. Ntar pakai baju hijau dikira anu. Ada aja orang Indonesia. Jangan ibu. Lalu yang kedua apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Ya ibna Adam, wahai manusia, tub ilayya ukrimka karamatal anbiya. Tadi kamu sudah memulai dengan rasa malu, maka lanjutkanlah taubat kepadaku. Ukrimka karamatal anbiya. Ketika kamu bertobat atas perbuatanmu dengan penuh kesadaranmu, aku akan berikan kamu kemuliaan seperti kemuliaan para nabi. Jadi siapa yang mau kedudukannya seperti itu, dapat kemuliaan seperti kemuliaannya para nabi, ketika berbuat maksiat lantas timbul rasa malu, disusul dengan cepat-cepat bertobat kepada Allah. Insya Allah hidupnya akan dipenuhi dengan keberkahan, hidupnya akan diberikan kehormatan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ya ibna Adam, la tuhawwil qalbaka anni. Wahai manusia, jangan kosongkan, jangan sepikan, jangan palingkan hatimu dari mengingatku. Jangan. Kamu jangan sampai hatimu itu lepas mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan setiap detik, setiap menit, setiap saat, kapanpun, dimanapun, jangan sampai hatimu kosong daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka in hawalta qalbaka anni. Kalau kamu sudah mengosongkan hatimu terhadap diriku, kata Allah, akhdulka fala ansuruka. Aku akan tinggalkan kamu, aku tak akan menolong dirimu. Kalau Allah sudah ninggalin kita, Allah nyuekin kita, Allah enggak mau nolong kita, siapa orang yang bisa nolong kita? Dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi disebutkan, andai kata sekalipun manusia semua yang ada di bumi ini berkumpul di pada lereng bukit yang sama, bersertaan dengan jin-jin yang ada untuk menolong seseorang, maka manusia yang jumlahnya ribuan, jin yang jumlahnya ribuan itu tidak akan bisa nolong seseorang kalau tidak diberikan izin oleh Allah. Tidak bisa. Jamaah Luda mau nolong saya, nggak bisa kalau Allah tidak mau nolong saya. Maka saya takut betul ketika Allah menyuekin saya, ninggalin saya, cuma karena saya lupa mengingat kepada Allah. Keingat sama Allah. Saya jadi ingat bapak saya almarhum. Setiap malam beliau minta dituntun zikir. Apa zikir yang panjang? Ibu saya nuntun. Bapak saya bilang, enggak ada zikir yang itu. Diganti lagi zikir apa? Kata bapak saya enggak mau zikir yang itu. Lalu saya dipanggil sama ibu saya. Nuh, ini abimu minta dituntun zikir. Waktu itu kondisi bapak saya sudah lemas, udah di kasur. Enggak bisa berdiri, udah enggak bisa jalan. Nuh, abimu minta zikir, umi tuntun zikir yang lain enggak ada mau. Coba kamulah, barangkali kamu tahu. Nah, saya juga enggak tahu zikir apa. Akhirnya saya ingat guru saya, kalau ada orang yang sudah sulit, bukannya mendoakan, maksudnya dalam keadaan kritis, tuntun zikir yang pendek. Apa artinya yang saya tuntun? Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, la ilaha illallah. Diikutin mau. Akhirnya dibaca terus itu. Setiap hari kalau beliau minta zikir, yang lain udah saya broadcast. Nanti kalau yang jadwal jagain Abi minta zikir, ini zikirnya. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah,
la ilaha illallah. Allahu 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 Allah. Allahu Allah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Saya baru itu nunggu orang sakit tapi minta dituntun zikir. Saya baru ini nunggu orang sakit minta dibacakan Quran. Saya baru ini nunggu orang sakit minta dibacakan ratib. Saya baru ini nunggu orang sakit ndak bisa duduk, ndak bisa kemana-mana di rumah sakit, minta dituntun sholat. Coba kita aja kadang meriang aja ninggal sholat. Bapak saya sudah diinfus, ndak berdaya, minta dihadapkan kiblat, ditayamumkan, dituntun. Karena akalnya mungkin sudah tidak sesehat seperti kita, dia takut lupa mana ruku, mana sujud, karena dia nggak bisa, dia cuma bisa berbaring pakai isyarah. Dulu saya ketika belajar fikih itu bingung, kalau kamu tidak bisa sholat dengan berdiri, duduk. Kalau kamu nggak bisa duduk, berbaring. Kalau kamu nggak bisa berbaring, pakai kedipan mata. Saya baru itu lihat orang pakai sholat pakai kedipan mata gitu. Udah nggak bisa gini aja, nggak bisa udah, gitu. Makanya saya bacakan Pak, mulai dari takbir sampai salam saya tuntun itu. Baru itu. Mudah-mudahan asar beliau sempat mengajar di masjid ini, kita semua yang sempat menimba ilmu kepada beliau mendapatkan keberkahan yang sama, bisa menjadi hambanya Allah yang taat beribadah kepada Allah sampai detik-detik yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Jangan sepikan hatimu daripada mengingatku. Kalau kamu sepikan hatimu dari mengingatku, aku akan tinggalkan kamu, aku enggak akan mau nolong kamu. Sudah Pak, kalau sudah Allah enggak mau nolong, permasalahan enteng pun akan menjadi sulit. Tapi kalau Allah yang bantu, sebesar apapun masalah kita, beban hidup kita akan menjadi ringan, karena yang menolong itu langsung Allah Subhanahu. Jangan. Orang itu kadang ingat Allah lagi susah, giliran lagi senang lupa. Sebaliknya, ada orang yang senang sama Allah lagi senang, ingat sama Allah, giliran lagi susah lupa. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang ingat sama Allah baik senang maupun susah, supaya kita terus mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa nolong kita, bantu kita, kecuali bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Malu. Baru berapa menit udah lupa. Kurang minum ini air putih. Yang kedua, tobat. Yang ketiga, selalu mengingat Allah, jangan sepikan hati kita dari Allah. Yang keempat, ya ibna Adam law laqitani yaumal qiyamati wa ma'aka hasanatun misla ahlil ardi lam aqbal minka. Manusia sekalian, meskipun nanti hari akhir engkau menghadap kepadaku, kata Allah, dengan membawa tumpukan pahala sebanyak pahala orang yang ada hidup di bumi, aku tidak akan menerima pahala itu. Ini pahala sebanyak bumi, Bu. Manusia sebumi itu banyaknya semacam apa? Kata Allah, kamu mau bawa pahala sebanyak bumi pun gak akan aku terima. Mau kayak begini. Maka nanti jangan kaget, di akhirat nanti banyak yang protes. Ya Allah, saya dapat bawa pahala, kok gak bermanfaat? Ya Allah, saya dulu sholat begini, kok gak ada hasilnya? Karena gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta tusaddiqani biwa'di wa wa'idi. Kecuali kamu meyakini dengan hatimu terhadap janji dan ancamanku. Maksudnya gimana sih Pak Ustaz? Kalau kita mendengarkan nasihat dari ustadz,
dari ulama atau dari tetangga kita yang baik-baik, yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Jangan ngomongin orang itu dosa. Halah. Yang mengatakan ghibah itu dosa kita apa Allah? Orang itu cuma nasihatin. Yang mengatakan itu Allah. Maka ketika kita ngomong hele, berarti kita nggak percaya dengan ancaman Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, masjid ini lagi ada pembangunan. Kata Nabi, barang siapa orang yang membangun rumah Allah di dunia, membangun masjid di dunia, Allah akan siapkan rumah istananya di akhirat. Hele, butuh dana. Dijanjikan dapat istana di surga. Sebab orang membangun masjid selama hidup di dunia, cuma dijawab, hele, panitia. Kalau semakin banyak hal-hal nasihat kebaikan yang kita remehkan semasa hidup kita, nanti Allah akan remehkan pahala kita sebanyak apapun. Alah, pahalamu segitu nggak aku terima. Mau seperti itu, Bu? Na'udzubillah. Makanya mumpung masih hidup, mumpung ada di lingkungan yang baik, setiap ada nasihat, kalam-kalam kebijakan, baik itu dari ustadznya ataupun dari tetangganya maupun saudaranya, selama itu baik, tolong jangan diremehkan. Kalau tidak, nanti pahala kita segede dunia akan diremehkan oleh Allah. Ya minimal, nggak boleh ngomongin orang, iya astagfirullahaladzim, maaf. Jangan helah-helah aja. Biasanya kan begitu. Insya Allah, biar nanti banyak manfaat pahalanya itu diterima oleh Allah SWT. Makanya dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa pahala atau amal orang itu bisa diterima, bisa tidak. Maka jangan main-main dengan amal kita. Jangan main-main dengan nasihat-nasihat kepada diri kita. Jadi orang sholat tuh pasti diterima, ya belum tentu. Makanya kita hindari hal-hal yang berpotensi untuk merusak amal kita. Di antaranya adalah meremehkan janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, karena ini yang kelima, Pancasila. Pancasila ada berapa? 5, ini ada 5 nih. Saya nasionalis. Ya Allah, sekarang ini lagi dibentur-benturkan antara religius dan nasionalis. Seolah-olah kalau orang cinta NKRI nasionalis, dia nggak religius. Sebaliknya, kalau dia religius, seolah-olah dia nggak nasionalis. Padahal kita itu umat Islam itu punya keduanya. Nasionalis iya, religius iya. Kita punya rasa kecintaan kepada negara kita. Kita juga punya kecintaan kepada Tuhan kita. Makanya Pancasila ada 5. Ini hadis ada 5 nih. Coba tuh. Kurang apa? Ya bena Adam, manusia. Ini ana Razzaq. Aku ini Allah yang memberikan rezeki. Alhamdulillah. Pas terakhir lagi belnya. Biar besok diterusin, panjang umur, sehat walafiat, bisa dilanjutkan taklim. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.